Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisa Aurora Kitara dari 11E dengan NIM 2112500099. Baik, di presentasi kali ini untuk mata kuliah Sistem Logistik dan SCM yang diisi oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo terkait asesmen akhir semester. Baik, dari absen saya mendapat case study 3, When Metrics Fail, Rebuilding Supply Chain Performance Architecture. Dan saya juga mendapat mahasiswa 18, yang mana membahas tentang KPI Architecture Redesign terkait operasional, tactical, strategic, yang berfokus pada redesign metrik hierarki, memisahkan strategic versus tactical versus operational metrics, menentukan KPI leading versus lagging, lalu kemudian output yang di-expect adalah hierarchical KPI framework dan KPI governance structure. Baik, selanjutnya berikut soalnya. Jadi untuk konteks strategis, PT Pos Indonesia sedang melakukan transformasi bisnis menuju logistik berbasis digital dan e-commerce fulfillment. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami 1. Pertumbuhan volume paket 22% per tahun, 2. Peningkatan biaya operasional 18%, 3. Penurunan on-time delivery atau OTD dari 94% ke 88%, 4. Inventory imbalance antara hub, kemudian 5. Tingginya komplain pelanggan terkait keterlambatan. Direksi menyadari bahwa masalahnya bukan hanya operasional, tetapi arsitektur pengukuran kinerja supply chain yang tidak terintegrasi saat ini. KPI antar unit tidak selaras, kemudian tidak ada integrasi score-based measurement, balance scoreboard belum diterapkan di fungsi logistik, dashboard belum real time, kemudian benchmark eksternal tidak dilakukan. Direksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem performance measurement. Nah, untuk masalah intinya, jadi perusahaan menghadapi pertanyaan strategis. 1. Apakah KPI yang digunakan saat ini benar-benar mencerminkan strategi perusahaan? 2. Apakah pengukuran yang ada mendorong perbaikan atau justru menciptakan silo? Kemudian 3. Bagaimana membangun sistem pengukuran yang terintegrasi dari level operasional hingga strategis? 4. Bagaimana memastikan matriks menghasilkan action? Kemudian C. Data simplifikasi atau analytical base-nya, mahasiswa dapat menggunakan asumsi berikut. OTD sama dengan 88%, order fulfillment cycle time naik 15%, freight cost per unit naik 12%, supply chain cost 19% dari revenue, kemudian inventory turnover menurun dari 9 kali menjadi 6 kali, ERP, TMS, WMS belum fully integrated, kemudian KPI review hanya dilakukan tahunan. Mahasiswa boleh menambahkan asumsi rasional dan defensible. Baik. Kemudian, jadi yang pertama, why metrics are failing? Permasalahan utama PT Pos Indonesia bukan kekurangan KPI, melainkan desain KPI yang salah arah. Jadi, KPI antar unit berjalan sendiri-sendiri, yang mana menciptakan fungsional silo, bukan end-to-end performance. Kemudian fokus berlebihan pada hasil akhir, lagging metrics, seperti OTD tanpa memonitor proses drivers. Lalu KPI tidak mencerminkan strategi transformasi digital. Dan yang terakhir, review KPI tahunan menyebabkan organisasi selalu bereaksi terlambat. Jadi kesimpulannya, the current KPI system measures performance, but does not manage performance. Kemudian, untuk terkait strategi gap analisisnya, perusahaan ingin menjadi pemain logistik, digital, dan e-commerce fulfillment. Namun, indikator saat ini masih mencerminkan pola operasi tradisional. Berikut tabelnya. Jadi, untuk strategic intent seperti agile dan digital logistik, reality yang saat ini kan perusahaan tidak memiliki dashboard yang real time. Nah, gapnya, no visibility, itu berlanjut sampai network optimization ya. Jadi implikasinya, tanpa arsitektur KPI baru, pertumbuhan volume 22% per tahun justru akan memperbesar inefisiensi. Lalu KPI arsitektur redesign, ini secara hierarchical logic. Yang pertama, strategic metrics, itu untuk board level. Jadi, strategic objektifnya ada service leadership, profitability, asset productivity, reliability, digital transformation. Kemudian KPI-nya berurutan, end-to-end OTD, supply chain cost, percentage revenue, inventory turnover, perfect order rate, dan system integration index. Untuk service leadership, profitability, asset productivity, dan reliability, mereka semua tipe lagging. Kemudian ada digital transformation, merupakan leading. Jadi critical note di sini, strategi KPI harus stabil, tidak berubah setiap tahun.
Nah, kemudian untuk B, tactical metrics, yang mana ditugaskan pada middle management. Fokus area kita ada network flow, cost efficiency, inventory health, process speed, dan capacity. KPI berurutan hub to hub OTD, freight cost per unit, inter-hub balance ratio, order fulfillment cycle time, dan utilization rate. Strategic linknya berurutan OTD, SG cost, inventory turnover, OTD dan service, cost dan reliability. Semuanya merupakan tipe leading. Jadi tactical KPI sama dengan dashboard untuk mencegah krisis, bukan laporan setelah krisis terjadi. Lalu lanjut ke C, operational metrics, execution level. Di mana proses sorting memiliki KPI average sorting time, yang tactical linknya cycle time. Lalu dispatch, proses dispatch memiliki KPI on time dispatch, yang mana tactical linknya hub OTD. Proses transport memiliki KPI departure compliance dengan tactical link freight cost. Proses inventory memiliki KPI accuracy rate dengan tactical link network balance. Dan kemudian proses IT system memiliki KPI downtime minutes yang dengan tactical linknya digital index. Semuanya juga leading. Jadi critical principle di sini, operational KPI must be directly traceable to tactical and strategic outcomes. Lalu kita lanjut ke leading and lagging, core shift-nya. Jadi lagging indicators ya apa terjadi, ada OTD, supply chain cost, inventory turnover, kemudian customer complaints. Dan leading indikatornya, as in what will happen, adalah dispatch adherence, process cycle time, capacity utilization, inventory accuracy, kemudian system uptime. So, if leading indicators are healthy, lagging indicators improve automatically. Di sini kemudian kita membahas KPI governance structures, yang mana key to sustainability. Jadi governance model, jadi supply chain KPI console yang kita pakai adalah logistics, IT, finance, customer experience, kemudian operation. Yang memiliki dan purpose-nya, eliminate conflicting KPIs, maintain alignment with strategy, kemudian review KPI relevant quarterly. Kemudian untuk review cadence, yang mana critical redesign. Jadi untuk level operasional, mungkin frekuensinya bisa menjadi daily atau weekly, yang mana objektifnya untuk immediate correction. Lalu untuk level tactical, frekuensinya bisa monthly dengan objektif untuk trend analysis dan resource shift. Yang terakhir ada untuk level strategic, kita bisa melakukan secara frekuensinya secara quarterly dengan objektif strategic direction adjustment. So annual review only equals management blindness. Kemudian ada accountability model. So every KPI must have owner, target, threshold, action trigger. No KPI without action protocol. Kemudian expected business impact setelah ini semua dilaksanakan dan dibenari. If implemented correctly, KPI redesign can deliver OTD recovery towards more than 92% through driver control, cost stabilization despite volume growth, better hub inventory balance, faster decision-making via real-time visibility, shift from reactive culture to predictive culture. Jadi strategic conclusion-nya dari view auditor, PT Pos Indonesia menghadapi classic scaling trap, yang mana volume tumbuh lebih cepat daripada kemampuan manajemen kinerja. Fragmented performance architecture that disconnects strategy from execution. KPI arsitektur baru harus menjadi manajemen sistem, bukan sekedar measurement system. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.